HP. Soalnya nyekel HP menang. Nah itu kan berarti kita juga menyumbang. Mengapa mereka bisa seperti itu kan gitu. Maka ayo kita upayakan bersama. Saya juga belum bisa, tapi terus berupaya. Kecenderungan ingin bersantai sepanjang waktu hingga timbul rasa malas. Nah ini juga kesalahan kita. Karena generasi milenial ini merasa hidupnya itu wis keras, ya kan? Karena kondisi tadi, akhirnya pikirannya anakku aja sampai kayak aku. Nah padahal kita bisa seperti sekarang itu karena kondisi yang seperti itu. Kemarin saya dapat curhatan Lamongan, orang Siman itu kan orang terbanyak penjual pecel lele di Jakarta. Sekarang itu bingung nyari penerusnya, karena anaknya yang di sana jadi pegawai semua, nggak mau jadi itu. Nah harusnya yang dirubah kan bukan pegawaiannya kan gitu, bukan usaha, tapi dibuatkan sistem biar nggak berat kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Nah ini enggak, akhirnya ada ya banyak sekali jadi pegawai anaknya gitu. Nah tadi baru dua, nah yang ketiga ini sektor keuangan ya, yang mempengaruhi ekonomi makro atau kondisi ekonomi di tahun 2005 ke depan ya. 4 sektor keuangan itu apa saja? Sektor real, sektor finansial, sektor pemerintah, dan sektor eksternal. Nah kita mulai dari sektor yang real. Nah ini yang terjadi. Judi online sudah cara ambang batasnya di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Ada ini transaksi judi online itu nyaris 1.000 triliun. Wow. Kira-kira duitnya muter nanti nang Indonesia apa nang luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Berarti nang Indonesia ada duitnya atau enggak? Nggak ada. Enggak ada. Nah, terus yang kedua pinjaman online. Dan yang banyak itu ya kan wis judi online bondone gowo pinjol. Jadi sudah tuh tertimpa tangga. Wis dosa kan ya tambah dosa itu. Nah ini yang terjadi. Dan pinjol ini di tahun 2024 ini outstanding itu berarti apa? Apa outstanding? Jadi wong utang ku wayahe bayar. Itu ada kisaran 74 triliun. Mulai September kemarin. Kalau mulai September molor-molor ya berarti nanti di tahun 2025. Nah, kalau di tahun 2025 ini banyak yang kemudian ditagih, berarti apa yang terjadi? Uang yang berputar semakin sedikit karena orang harus bayar. Gitu. Terus yang ketiga, penurunan kelas menengah. Ya, kelas kan ada 3, atas, menengah, dan ke bawah. Nah, ini kalau berdasarkan datanya BPS yang dinamakan kelas atas itu ketika pendapatannya lebih dari ya hampir 10 juta itu kelas atas. Kalau menengah itu 2 juta sampai 9 juta. Menuju kelas menengah itu 800.000 sampai 2 juta. Rentan miskin 500.000 sampai 800.000. Miskin itu kurang dari 500.000. Nah, kelas menengah inilah yang akan tergerus. Karena apa?
Ya karena orang kelas menengah itu kan kira-kira tipe konsumsinya gimana? Pengennya itu barang sing bergengsi, merek dan sebagainya, tapi regone kepengennya murah. Nah dengan kondisi ekonomi yang tadi, itu akhirnya misalnya sampai terjadi inflasi, kan barang-barang kan naik semua. Ya berarti kelas menengah akan anjlok ke bawah. Makanya masih menengah di Indonesia. Maka Bapak Ibu yang sekarang untuk bisnisnya yang main di kelas menengah, maka harus dievaluasi karena akan terjadi penurunan kelas menengah. Ya. Nah berarti yang sektor real ini yang terdampak adalah uang beredar menguap. Ya. Uang beredar menguap, tidak ada di Indonesia uangnya. Terus yang kedua daya beli menurun. Ya karena tadi wis kena pinjol, judi online, ya jelas nggak ada uangnya ya, daya beli menurun. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah merasa